kehadiran-Mu Tuhan yang ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, dan Kau Allah yang sudah menguduskan kami Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau bayar kami dengan lunas. Kau tebus kami Tuhan dari segala pelanggaran dan dosa kami, dan kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kekudusan-Mu juga dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Kami mau terus Tuhan memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Dapatilah hati kami terpaut kepada Engkau Tuhan. Dapatilah hati jemaat-Mu Tuhan yang Kau pandang pada saat ini, yang Kau kenal Tuhan dengan sempurna Tuhan. Sungguh-sungguh merindukan perkataan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau. Sungguh-sungguh membuka telinga dan hatinya hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu hadir di sini, dan Roh-Mu yang akan mengajari kami untuk banyak rahasia firman Tuhan yang akan dibukakan pada kami. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Kau mau Tuhan untuk disampaikan. Karena itu Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, supaya urapan baru mengalir di dalam hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba boleh melayani Engkau dengan hati yang tertuju hanya kepada Engkau dan menyerah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah secara tatap muka ya saudaraku ya. Walaupun mungkin masih ada yang masih beribadah di rumah secara online, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari boleh ada, itu karena perkenanan Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya tertawa, ada waktu menangis, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Pokoknya segala sesuatu ada waktunya. Kadang-kadang dalam perjalanannya saya merenungkan, saya dalam berapa bulan terakhir ini khususnya suka rindu ya sama pastor ya saudaraku ya, karena dia lebih banyak saat ini di Medan. Kadang-kadang dia pulang sehari, 2 hari, kemudian saya tidak bertemu dia mau sampai 2 minggu, mau sampai 3 minggu gitu. Tapi saya bersyukur saudaraku karena Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Setiap saya berkata sama dia, Pak, aku rindu Pak, lama kali Papa pulang gitu ya. Tapi saya tahu yang dikerjakannya bukanlah sesuatu yang fana, tapi sesuatu yang mulia yang saya tahu dalam rancangan Tuhan. Itulah sebabnya saya terus mendukung dia di dalam doa, di dalam kekuatan kuasa Allah. Karena kalau saya renungkan dari kekuatan saya sendiri, mungkin saya akan mewek ya saudaraku ya, sebagai wanita mungkin saya akan berkata, kok gini. Tapi saya bersyukur, apalagi saya kembali diingatkan akan kedaulatan dan kuasa Tuhan, kemuliaan, keagungan Tuhan. Betapa Dia Allah yang tidak dapat kita ukur hanya dengan penglihatan kita saja. Dia Allah yang tidak dapat kita ukur dengan hanya apa yang kita dapat rasakan. Tapi Dia jauh melebihi itu semua saudaraku. Dia Allah yang benar-benar berdaulat. Kalau dikatakan Dia yang empunya segala sesuatu, Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada karena Dia. Oleh karena itu Dia dikatakan Allah Adonai, Dia dikatakan Allah yang memiliki segala sesuatu saudaraku. Sehingga saya selalu diajar oleh Roh Kudus, ketika saya mau bersungut-sungut, mau berkata negatif, saya selalu diingatkan untuk berkata-kata positif ya saudaraku ya. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, selalu ada yang baru, selalu ada terobosan, selalu ada pencapaian yang kita alami hanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya bersyukur keadaan pastor sehat-sehat saja, dan saya percaya mungkin hanya hitungan hari lagi segala sesuatu Tuhan bereskan. Amin saudaraku, beri kemuliaan hanya kepada Tuhan saudara.
Saya harus berani berkata-kata positif karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hebat dan kuasa. Saya mengatakan ini bukan karena kekuatan saya, tapi saya percaya kepada kekuatan ilahi yang sungguh dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Puji Tuhan, saudara, itu hanya pendahuluan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan saat ini tentang kedaulatan dan keagungan Dia, kekuasaan Dia, Allah yang tidak dapat kita mengerti. Hanya dengan otak kita hanya sebesar ini, saudaraku. Tapi Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang tidak terduga, Allah yang dahsyat. Bahkan dikatakan apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Karena itu mari kita bergairah sekarang ini, kita bersuka cita, kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kalau ada yang bawa Alkitab, saya percaya masih bawa Alkitab ya, atau angkat smartphone-mu, saudaraku. Kita mau mengakui satu pengakuan yang kudus, yang tidak akan pernah kita lupakan di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. 3, 2, 1. Ini Alkitabku, aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Setiap kita berkata aku tidak seperti yang dulu lagi, mungkin ada tuduhan dari si jahat yang mulai berbisik, masa iya, kau baru saja lagi berbohong, kau baru saja begini, masa iya. Tapi kita harus selalu perkatakan perkataan yang positif ya saudaraku ya, karena perkataan yang positif akan menghasilkan buah yang positif. Setuju saudara dan saya? Amin ya. Kalau kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, saudaraku, mungkin kita akan berpikir, apa itu kedaulatan Tuhan? Sejauh mana kedaulatan Tuhan? Mungkin kita akan berpikir juga, ya aku sudah sering dengar kedaulatan Tuhan, bahwa Dia Allah yang berdaulat. Artinya apa? Dia Allah yang pegang kendali. Dia Allah yang punya otoritas. Dia Allah yang bertindak sesuai dengan maunya Dia. Begitu banyak mungkin yang timbul dalam pikiran kita. Tapi setuju atau tidak setuju, saya mau katakan, Dia tetap Allah yang berdaulat, saudaraku. Walaupun saudara mungkin mulai berkata, ya Dia berdaulat, tapi tidak, saudara. Saya mau katakan pada hari ini, setuju atau tidak setuju, Dia tetap Allah yang berdaulat, saudara. Amin. Kita akan belajar, saudaraku, dari kitab Ayub. Tapi mungkin kita nggak baca semua ya saudara. Ayub itu terdiri dari Ayub 1 sampai Ayub 42. Mungkin kalau kita mendengar tentang Ayub, langsung kita berpikir, nggak sanggup lah kayak Ayub. Terlalu berat. Ngeri kali. Tuhan, masa sih sampai begini Anda lah. Tapi saudara, setuju atau tidak setuju, Allah mau nyatakan bahwa Dia Allah yang berdaulat. Dia tetap Allah yang berdaulat. Ada yang tahu siapa yang menulis kitab Ayub, saudaraku? Gak pernah kepikir kali ya? Kitab Ayub itu ditulis oleh Musa, saudara. Jadi kalau saudara bertanya-tanya, benar gak ada sampai seperti ini orang? Nanti kita tanya dia di surga ya saudaraku ya. Karena kitab ini ditulis oleh Musa. Saudara, kalau kita bicara tentang kitab Ayub, saudara, kita boleh merasakan bahkan melihat, mungkin hanya sampai di situ, karena kita tidak mungkin semua berpengalaman sama seperti yang dia alami. Setuju saudara? Mendekat-dekati mungkin ada, tapi kitab Ayub benar-benar berbicara tentang kedaulatan Tuhan di dalam ciptaannya.
dalam pasal 3 sampai pasal 41, nanti kita akan baca pasal 1 beberapa ayat saudaraku, tapi kalau kita bicara melompat dari pasal 3 sampai pasal 41, itu berbicara tentang banyak sekali perdebatan teologi ya saudara. Artinya apa? Isinya hanya Ayub berdebat dengan teman-temannya itu tentang kedaulatan Tuhan. Ayub berdebat tentang ketaatan. Ayub berdebat dengan teman-temannya tentang holiness. Ayub berdebat tentang pemerintahan Tuhan. Terjadi banyak sekali perdebatan di dalam kitab itu. Dari pasal 3 sampai pasal 41. Nanti saudara bisa baca di rumah kalau secara keseluruhan ya saudara ya. Tapi apa yang dialami oleh Ayub itu saudara, itu bukanlah perkara yang gampang. Setuju saudara? Mungkin selenting kita sudah pernah dengar penderitaan dia. Dan saya bisa katakan itu bukan perkara yang gampang saudaraku. Bagaimana anaknya meninggal, betul? Bukan meninggal satu, semua meninggal. Terus hartanya habis. Apalagi dia kena sakit kulit yang parah. Bahkan dikatakan sakit kulit yang sangat-sangat parah karena gatalnya itu tidak ketulungan. Karena harus digaruk dengan beling ataukah kaca. Coba bayangkan saudaraku. Sampai dia harus mengalami semua penderitaan ini. Dan dia juga mengalami ditinggalkan oleh istrinya. Mungkin pada saat susah begini sebenarnya istrinya lah orang paling dekat yang harusnya ada di sampingnya. Tapi itu pun dia ditinggalkan. Saking beratnya penderitaan ini saudaraku, istri Ayub ini minta kepada Ayub supaya dia mengutuki Tuhan. Sehingga dia mati. Itulah saking beratnya saudaraku. Kalau kita merenungkan, prinsip apa yang harus kita pelajari dari kitab Ayub ini saudaraku? Apa yang kita dapatkan sebenarnya? Kalau dalam ayat 1 sampai dalam Ayub 1 ayat 7, apa yang terjadi sebelum Ayub mengalami semuanya ini? Mari kita sama-sama buka Ayub 1 ayat 7. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat 11 saja saudara ya. Ayub 1 ayat 7 dan sampai 11. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Mulai ayat 6 deh ya, ayat 6 aja. Mulai ayat 6, maaf ya. Supaya lebih jelas apa yang terjadi di alam roh pada saat itu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antaranya mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lihat saudaraku, iblis itu benar-benar kurang ajar ya saudaraku ya. Dia menguji integritas Allah. Dia katakan, karena kau berkati aja dia itu. Tapi indahnya sebelum itu saudaraku, ada satu perkataan yang benar-benar saya berhenti di situ. Kita melihat iblis itu ternyata suka traveling ya saudara ya. Suka jalan-jalan ya. Dia kunjungi, dia lihat kali Bu Juni. Dia coba-coba ini tapi tidak mempan. Dia pergi lagi kemana. Dia pindah kali ke Bu Elsa. Dia kilik-kilik kali Bu Elsa.
oh mulai ini, oh enggak mempan juga. Mempan enggak ya? Oh enggak ya, enggak. Dia pergi lagi. Dia suka traveling saudaraku ya. Tapi kita mungkin ketawa. Tapi mungkin kita pernah mengalaminya bahwa kita dikunjungi oleh iblis. Pernah ya saudara ya? Pernah lah semuanya. Pak Benas enggak pernah katanya. Puji Tuhan ya saudaraku ya. Tapi itulah dia gitu. Nah terjadi pada saat itu perbincangan. Mungkin kita bertanya, masa iya di surga ada iblis hadir dalam pertemuan anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan seperti itu masa iya? Tapi nantilah saudara ya, kita tanya kepada Musa ya saudaraku ya. Ini ada rahasia penyingkapannya semuanya. Hanya yang kita boleh lihat sini ternyata ada dua alam, yaitu alam rohani dan alam jasmani. Apa yang diputuskan di alam rohani, orang yang di dalam alam jasmani sering tidak mendengar kan gitu ya. Tapi itu sudah diputuskan di sana. Nah, waktu Ayub dibicarakan di sana, dia dengar enggak? Tidak kan, dia enggak tahu. Nah itulah tandanya bahwa ada alam roh dan ada alam jasmani ya saudaraku. Ya setuju saudara dengan saya ya? Ya setuju saja lah ya, karena ini tertulis dalam Alkitab. Nah terus Tuhan itu di ayat 8 jelas sekali mempromosikan Ayub. Lihat, Tuhan tidak melihat, oh dia seorang yang kaya. Beda dengan manusia ya saudara ya, kalau manusia promosinya pada kekayaan. Misalnya ketemu nih sama orang yang kaya, yang punya ini. Aku ketemu sama si ini. Kaya kali dia. Aku masuk ke rumahnya, tahu enggak? Itu besar sekali. Sampai gitu. Ya enggak usah juga terlalu begitu ya. Memang kita tahu ada rumah besar, ada mobil bagus gitu. Enggak usah lah terlalu gitu ya saudaraku ya. Karena itu ternyata di mata Tuhan juga tidak sesuatu yang penting gitu, yang sangat mulia gitu. Tapi apa yang menjadi perhatian Tuhan? Dia katakan bahwa Ayub itu seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu yang dipromosikan gitu. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan ketika kita juga melihat sesuatu, tolak ukur kita baiknya yang begitu ya saudaraku ya. Bukan berarti kekayaan itu tidak perlu, tapi biarlah fokus kita itu melihat sesuatu dengan benar seperti Allah melihat. Yang dia fokuskan apa? Dia melihat kesalehan kita, dia melihat kejujuran kita, dia melihat hati kita yang takut akan Tuhan. Dia juga melihat bagaimana kita menjauhi kejahatan. Amin saudara. Nah itu yang dipromosikan. Jadi jangan ukuran harta kekayaan saudara atau kedudukan. Mungkin kita memang bisa bangga bertemu sama orang penting ya saudara ya. Karena dari situ kita mungkin bisa berpikir dan berharap ada sesuatu yang baik yang boleh terpengaruh di dalam hidupku. Tapi cukup sampai di situ. Itu tidak menjadi satu ukuran bagaimana kita memandang kehebatan Tuhan di atas itu. Tuhan hebat, memang benar dia hebat gitu. Tapi itu tidak menjadi ukuran paling tinggi ya saudaraku ya. Ngerti maksud saya ya? Nah jadi Allah sendiri mempromosikan itu saudaraku. Dia melihat itu. Tapi apa yang iblis katakan? Ya tentu saja karena kau membuat dia sangat kaya, kau memberikan kepada dia keberhasilan lah ya. Nah kalau misalnya nggak ada semuanya itu, nggak mungkin dia punya hati yang seperti itu. Nah saudaraku lihat ya, dalam hidup ini saudaraku, iblis seringkali mulai mengacaukan hati anak-anak Tuhan. Dia mulai membuat ukuran kita adalah ukuran kekayaan. Kita mulai sehingga muncul dari kita membandingkan sesuatu. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tidak lagi bisa melihat kehebatan Tuhan, kedaulatan Tuhan di dalam dunia ini. Bahwa semua ada karena Dia saudaraku. Karena apa? Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita mulai terfokus kepada hal yang di luar kesenangan Tuhan.
Sehingga sulit bagi kita untuk kita bisa benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sehingga yang keluar dari perkataan kita seringkali apa? Gini-gini ajanya. Ada yang paling sedihnya gini, perkataannya jadi selalu negatif. Udah dikasih bonus, dapat gaji ke-13. Gaji ke-13 THR lah dibilangnya. Waktu dibilang gitu, bukannya bersyukur. Sebulan gajinya, berapa lah itu? Untuk beli baju anak aja udah habis. Padahal syukur sudah dapat THR. Hanya sebulan gajinya. Tidak pernah bisa bersyukur saudaraku. Tidak bisa melihat. Dia selalu ukur segala sesuatu karena diri dia gitu. Dia sudah bisa bekerja. Berapa lah gaji di situ? Berapa gaji cuman? Bapak ini udah kerja ya di perusahaan ini ya. Ada pernah ya dengar gitu ya? Udah kerja dia sekarang ya? Iya sudah kerja. Tapi berapa lah gaji di situ? Langsung ke situ gitu saudaraku ya. Dia tidak bisa melihat kehebatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang menaruh dia di sana gitu. Sehingga yang keluar bukan perkataan yang membangun, yang bagus gitu. Udah dapat gaji besar, ada lagi yang begitu. Ya tapi capek kali loh kerjanya. Karena gak kau di situ loh. Karena gak kamu di sana. Kalau kamu mungkin tidak sanggup, memang besar gajinya lumayan lah. Tapi aku anak istri selalu kutinggalkan. Ya elah, ada saja perkataan-perkataan yang sebenarnya dia sedang tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Setuju saudara? Ya begitu saudara. Karena itu saudaraku, itu yang ditantang oleh iblis. Dia coba mengatakan pendapatnya kepada Tuhan pada saat itu. Tapi Tuhan katakan, karena dia Allah yang berdaulat, dia mengatur segala sesuatu. Dan dia juga ingin membuktikan segala sesuatu. Karena itu di ayat berapa yang dia katakan? Ayat 10 ya saudaraku, atau ayat 11 dikatakan? Ayat 11 kayaknya. Dikatakan akhirnya apa? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tapi itu permintaan iblis pada saat itu. Ulurkan tanganmu dan segala yang dipunyainya. Pasti ia mengutuki engkau. Tapi dalam perjalanannya saudaraku kita bisa melihat bahwa Ayub menang dalam perkara ini saudaraku. Makanya Tuhan itu dia mencari hati kita saudaraku. Dia adalah Tuhan yang mencari orang yang setia. Dia suka kepada orang yang setia. Dia suka kepada orang yang percaya mutlak padanya. Tuhan itu tidak cari saudara, tapi dia cari pemuji. Dia cari pemuji, dia bukan cari pujian. Dia tidak mencari penyembahan, tapi dia mencari penyembah-penyembah. Dia, saudara, itu sebabnya kalau kita menyembah dia, itu bukan bicara soal nyanyi atau main musik. Tapi itu bicara tentang bagaimana dia mendapati hati kita yang tertuju dan melekat kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan dia mencari hati kita. Dia bukan mengutamakan persembahan kita. Bukan korban bakaran yang mau dia tunggu-tunggu. Tapi apa katanya? Hati kita yang mendekat kepada dia. Itulah sebabnya dia suka kepada anaknya yang menyembah. Hidup sebagai penyembah-penyembah di hadapannya. Penyembah artinya dia benar-benar menaruhkan tunduk dan sepenuhnya dia menyadari aku ini Tuhan tidak ada apa-apanya. Bahkan kadang-kadang dalam penyembah pernah nggak saudara merasakan pengen
eh, tersujud, bahkan pengen di lantai, pengen ini, saking rasanya apa? Aku nggak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau yang mulia dari semuanya itu. Sehingga itu kelihatan dari sikap kita, saudara. Makanya ini song leader dan barisan orang-orang yang ada di praise and worship, sesungguhnya saudaraku sudah sangat mengerti arti itu, saudara. Bagaimana ketika dia menyembah, dia tahu yang Tuhan cari adalah diri dia, hati dia. Sehingga sikapnya pun benar-benar harus tertunduk di bawah dia, harus merendah serendah-rendahnya. Karena apa, saudaraku? Karena betapa dia merasa besarnya Tuhan itu, berdaulatnya Tuhan itu, hebatnya Tuhan itu, dan aku ini tidak ada apa-apanya. Karena memang saudaraku, kita sama-sama percaya bahwa memang dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Kalau waktu itu terjadi kepada Ayub akhirnya, itu diizinkan Tuhan, terjadi semua yang dia alami, itu di bawah kedaulatan Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan itu melihat hati kita, saudaraku. Dia tahu hati Ayub. Dia tahu siapa Ayub. Dia kenal Ayub. Amin. Dia tahu hatinya yang begitu melekat kepada dia. Sehingga saya percaya bahwa sesungguhnya Allah saat itu sudah tahu bahwa Ayub tidak akan mengutuki dia. Karena betapa dia mengenal hati setiap ciptaannya, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan, aku memberkati siapa yang mau aku berkati. Kenapa harus dia, Tuhan? Mungkin kita berkata begitu, kenapa dia dipercayakan? Itu suka-suka Tuhan, karena Tuhan melihat hati, saudaraku. Dia kenal sedalam-dalamnya orang itu. Dan semua itu pasti untuk tujuannya Tuhan. Kalau itu terjadi kepada anak yang dikasihinya, saudaraku, itu pasti untuk tujuannya Tuhan. Sekalipun itu tidak menjadi ukuran untuk kita kuat di tengah-tengah dunia ini. Bisa ditangkap, saudaraku? Jadi begitu, saudara. Karena Tuhan melihat hati, dia punya banyak cara. Bahkan dia punya banyak cara untuk mengubah kutuk menjadi berkat, saudaraku. Satu kali, saudaraku, pada abad ke-17, ini ada cerita ya. Pada abad ke-17 waktu itu terjadi revolusi di Prancis. Revolusi pergerakan dari era pertanian kepada era industri. Itu terjadi pada abad ke-17. Sekarang sudah masuk era digital ya, saudaraku ya. Semua juga sudah mulai memakai mesin dan segala macam. Tapi pada abad ke-17 itu ada seorang hamba Tuhan, seorang wanita belum menikah, cantik, semampai, sangat sempurna di dalam penampilan, saudaraku. Dia itu seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, hatinya sangat cinta kepada Tuhan. Dia mengadakan banyak KKR pada zaman itu, abad ke-17 itu di Prancis. Dan dia pergi ke beberapa daerah, banyak memenangkan banyak orang. Tapi yang dia mulai merenung, setiap dia mengadakan KKR atau pelayanan, yang hadir itu 80% pria. Antusias sekali pria-pria, saudaraku. Dan dia mulai merasa agak gerah karena sudah mulai kelihatan tidak murni motivasinya. Dia seorang masih gadis, cantik, semampai, sungguh-sungguh, wah. Mungkin kalau kita bilang sempurna lah gitu ya. Tapi dia merasa agak terganggu karena mungkin mulai banyak godaan dari pria-pria ini ya. Karena dia memang sangat cantik, saudaraku, dikatakan. Tapi 80% selalu hadir pria-pria ini. Kemudian satu kali dia datang merenung di hadapan Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau murni melayani Tuhan dan aku juga mau murni orang yang mengikut Engkau. Jadikan aku Tuhan jelek gitu. Ya coba aku dijadikanlah jelek, nggak usah karena kecantikan aku gitulah ya. Ya nggak tahu, ini doa yang sangat berani sebenarnya ya, saudaraku ya. Kemudian apa yang terjadi pada abad itu, ada wabah namanya sakit cacar air.
Itu sangat penyakit. Waktu itu belum ada vaksin, saudara. Kalau sekarang kan cacar tidak terlalu berbahaya dianggap ya, karena sudah ada vaksinnya dan juga ada obatnya. Tapi kalau pada masa itu hancur, saudaraku. Dan juga mukanya bopeng. Penyakit ini membuat mukanya bopeng dan rusak. Sehingga kecantikan yang dulu tidak nampak lagi, saudaraku. Tapi setelah dia sembuh, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap mengadakan KKR, dia tetap mengadakan pelayanan demi pelayanan ke kota demi kota. Tapi kondisinya sudah sangat berbeda, tubuhnya memang masih semampai, tapi wajahnya itu sudah begitu rusak, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kehadiran orang di KKR dan pelayanan yang diadakan terbalik, yang hadir 80% wanita, 20% pria. Tapi nggak masalah bagi dia, di dalam perjalanannya dia semakin mengalami kemurnian pelayanan itu. Orang-orang banyak dimenangkan pada saat itu, abad ke-17 itu, melalui Madame Guyon. Saudara bisa searching di internet nanti, Madame Guyon abad ke-17. Dia itu adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Dan begitu banyak pelayanan yang dia lakukan dan buah dari pelayanan yang dia kerjakan pada masa itu, saudaraku. Suatu kali, saudara, wilayah dia diserang oleh tentara-tentara asing. Dan wanita-wanita pada saat itu diperkosa di mana-mana. Kemudian pada waktu dia ada di rumahnya, dia sedang berdoa, saudaraku. Rumahnya didobrak sama tentara-tentara asing ini. Didobrak pintunya dan kemudian didapati dia sedang berdoa, tapi tidak tampak wajahnya, jadi tampak dari belakang. Dan dia seorang yang semampai, yang cantik, saudaraku ya, bodinya bagus. Dia siap untuk diperkosa, saudaraku. Tapi begitu dia berbalik melihat wajahnya, orang itu ketakutan dan lari terbiri-biri karena dia menyangka dia monster, saudaraku. Tapi perkara itu membuat dia bebas dari perkosaan. Dan dengan itu dia semakin melihat. Dia semakin tahu tujuan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada lagi yang perlu dia pertahankan. Tidak ada yang perlu dia sesali di dalam hidup ini. Asalkan aku menjadi harta yang berharga di tangan Tuhan. Untuk boleh membawa satu kebangunan rohani pada abad ke-17. Di tanah Perancis, saudaraku. Lihat, Allah kita, Allah yang berdaulat. Tapi saya bukan sedang menakut-nakuti kita atau berkata mungkin kita akan menjadi ngeri dulu atau gimana dulu. Tuhan mengenal kita, saudaraku. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu juga keberadaan kita. Dia tahu hidup kita. Dia tahu hari lalu kita, masa lalu kita, dan dia tahu masa depan kita. Dia Allah yang berdaulat. Dia mengerjakan itu, saudaraku. Dan dia tidak pernah mengeluh dengan keadaannya karena dia tahu Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, saudara. Kalau kita mengerti kedaulatan Tuhan, kita akan semakin menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita pasti menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang selalu berkata positif. Dikatakan dalam, kita loncat saudaraku, dalam Ayub 42 ayat 2. Coba kita mulai baca. Ketika semua perjalanan itu dia alami. Apa dikatakan dalam Ayub 42? Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6. Sampai ayat 5. Ayat sampai ayat 6, ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau,
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan tanah. Ayat ini saudaraku berbicara bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, saudaraku. Tuhan memulihkan keadaannya. Ayub di sini memakai kata aku tahu. Tahu di sini saudaraku bukan lagi berupa pengetahuan biasa. Bukan lagi sesuatu yang biasa saja, tapi ini bicara tentang kinosko, saudaraku. Artinya bahwa Ayub tahu tentang Tuhan dengan mengalami atau berpengalaman dengan kebenaran. Ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, waktu kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita sudah berkata, aku tahu Tuhan. Karena bukan hanya yang aku tahu tentang Engkau sebagai pengetahuan saja lagi, tapi aku pun sudah berpengalaman dengan Engkau. Misalnya apa, saudaraku? Mungkin dalam kehidupan kita kalau kita pikir-pikir, siapalah aku? Aku sebenarnya ini misalnya tuh dulu gak ada apa-apanya. Aku ya dulu juga memang pernah sekolah atau gimana, atau aku memang sarjana atau aku juga tidak sarjana, nggak masalah lah. Tapi kalau kita renungkan saudaraku, kita banyak mengalami mungkin pernah tidak bekerja, pernah tidak dapat proyek, atau misalnya kita juga pernah susah gitu ya. Kita pernah juga berhutang, kita pernah makan pas-pasan, atau apalah, pernah mungkin kita ngalamin itu. Nggak usah dulu yang besar-besar gitu ya. Tapi dalam sekarang kalau kita pikirkan, kita sudah seperti sekarang misalnya gitu ya. Saya bukan mengukur karena uang saudara, tapi sekarang bisa bepergian, sudah punya anak, sudah punya sesuatu lah yang bisa disyukurin gitu saudaraku. Sebenarnya kita harus berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan. Bukan hanya sebagai pengetahuan aja aku tahu lagi tentang Engkau, tapi aku tahu Kau memang benar berdaulat dalam hidupku. Kau yang memberikan semuanya ini kepadaku. Pernahkah kita berkata begitu saudara? Atau kita asik mengeluh? Segininya gajiku, hanya segini. Coba dulu aku masih di mana gitu ya. Aku karena dijanjikan aja pada waktu itu pindah kerja aku. Tapi dia tidak melihat di balik semuanya itu Tuhan sedang bekerja untuk membawa sesuatu yang mulia. Untuk dia berkata, aku melihat Engkau Tuhan di sini Tuhan. Aku berpengalaman dengan Engkau Tuhan dalam hidupku. Aku mengasihi Engkau, membuat aku mengasihi Engkau Tuhan. Mungkin kita berkata, ya dulu aku memang di gereja begini. Tapi ya udahlah, sekarang aku di sinilah karena ada yang mengajak aku. Saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan. Pernahkah saudara merenungkan aku ada di sini? Aku bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Aku akhirnya mengerti kehebatan Tuhan yang luar biasa itu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan aku hanya tahu tentang Engkau sekarang. Aku mengalami betapa Engkau Tuhan memberkati aku Tuhan di tempat ini. Pernah gak kita berkata begitu saudaraku? Tapi banyak orang tidak peduli itu. Dia merasa ya aku mengerjakannya. Aku mengalaminya. Pada waktu aku sakit di mana kalian semuanya? Sekarang aku sudah menjadi kaya. Dia tidak akan berani berkata begitu saudaraku. Dia tidak akan berani berkata begitu. Kalau dia tahu saudara, bahwa semua itu terjadi karena kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Dia akan berkata perkataan positif. Dia akan terus memperkatakan yang positif. Dia tidak akan berani mencela sesamanya. Dia tidak akan berani mencela
menghina atau merendahkan saudaranya, saudaraku. Itu tidak akan terjadi kalau dia mengerti arti kedaulatan Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Aku tahu, bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai kinosko, yaitu dia mengalami, berpengalaman dengan kebenaran itu sesungguhnya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dikatakan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari ayat-ayat ini kita harus percaya, saudara, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena itu ada beberapa prinsip yang harus kita bangun dari kitab Ayub ini, saudaraku. Satu prinsip yang harus kita bangun, bahwa kita tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Kata berdaulat itu berasal dari bahasa asing. Berdaulat, kurios. Artinya apa? Penguasa tunggal, saudaraku. Dia adalah Allah Adonai. Artinya Tuhan pemilik segala sesuatu. Dia junjungan kita. Allah Adonai. Tuhan Adonai. Dia adalah despotes. Di atas itu dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang punya segala sesuatu. Dia Allah yang bisa menetapkan segala sesuatu. Dia Allah yang benar-benar menjadi penguasa tertinggi. Allah yang tunggal. Allah kurios, Adonai, dan Allah despotes, saudara. Dia tidak terkalahkan dengan apapun. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang agung dan mulia. Dia Bapa yang mampu dan mau. Ada yang mau tapi tidak mampu. Tapi dia Allah yang mampu dan Allah yang mau. Untuk menyatakan diri kepada kita dan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Dulu saudaraku, dulu ada bukan tradisi ya, kebiasaan orang tua kami. Kalau masuk universitas negeri dikasih hadiah. Hadiahnya terserah kita mau minta apa. Kakakku waktu itu minta motor. Abangku juga Pak Peter ini minta motor juga. Dia dikasih motor agak gede. Ya kan Bang ya? Benar kan? Waktu saya masuk ke negeri, saya mulai ditawarin. Mau apa gitu kan? Tapi saya tidak suka naik motor, saudaraku. Karena apa? Rambut saya rusak. Terbang-terbang saya nggak suka, maaf ya saudara, bukan merendahkan yang naik motor loh ya. Lebih baik saya naik angkot, jadi saya naik angkot kemana-mana. Tapi ada permintaan saya kepada orang tua saya pada waktu itu, mau apa? Jadi waktu udah ditanya kan, mama datang lah gitu ya dari Duri, mau apa kau Nang? Aku mau mobil. Gaya kali lah ya saudara ya, memang permintaan yang sangat mobil. Dia bilang gitu kan. Sebenarnya dia mau mengasih tapi dia tidak mampu. Sehingga dibilang kakak aku ngejek aku gitu bilang, dari mana lah kau lahir dek enggak tahu magomu gitu, ngerti nggak maksudnya? Enggak tahu yang diminta itu apa gitu, kebangetan lah gitu ya. Sedangkan mungkin motor aja sudah susah payah gitu beliinnya, tapi ini minta mobil coba ya. Akhirnya enggak dikasih lah ya saudara ya. Mau, orang tua saya yakin saya mau kalau dia mampu, tapi dia mau tidak mampu. Ada juga seorang bapak, dia mampu membelikan anaknya. Ketika anaknya mungkin minta, Pak mau mobil aku Pak, mampu dia, tapi dia tidak mau membelikan karena dia pelit, ya atau karena pertimbangan lain lah, ada kan gitu kan? Ya setuju ya saudara, sebagai orang tua pasti pernah juga gitu ya. Bukan enggak mampu tapi enggak mau. Nah gitu saudara. Jadi Allah kita yang dikatakan adalah Allah Adonai. Dia sebagai Allah Adonai, Tuhan, despotes. Dia itu adalah Allah yang mau dan Allah yang mampu. Amin saudara. Yakinkan,
Kau Allah yang mau dan Allah yang mampu. Coba katakan pada dirimu. Perkatakan saudaraku. Kau mau dan kau mampu. Yes, itu Tuhan kita saudaraku sifatnya. Itu sifat Tuhan kita. Dia Allah yang mau dan dia Allah yang mampu. Sehingga dia itu betul-betul Allah, dia itu punya kasih. Tapi dia juga Tuhan yang punya kuasa. Sempurna enggak? Dia punya kasih, tapi dia juga punya kuasa. Seperti tadi, dia punya kasih sebenarnya sama anaknya, tapi dia tidak punya kuasa atau kemampuan untuk menggenapi itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih dan dia juga Tuhan yang punya kuasa. Sehingga dia dikatakan dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang berdaulat saudaraku. Itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Mau keadaan kita negatif, mau keadaan yang terjadi, mau keadaan yang positif yang terjadi, yang penting respon kita. Kalau respon kita positif, itu akan jadi positif saudaraku. Misalnya, saya melihat, saya takjub akan kedaulatan Tuhan. Kita pernah mencoba mulai membangun gedung ini, benar? Sudah kan? Ini sudah dibuat apa namanya itu Pak? Pondasi yang sudah ditanam jauh ke dalam. Terus sudah mulai masuk waktu itu cor lantai 2. Betul saudaraku? Tapi apa yang terjadi? Roboh. Pernah gak saudara terpikir, pembangunan rumah Tuhan, mungkin itu terdengar kemana-mana ya, ke gereja lainnya, roboh, rata, habis semuanya. Mau besi-besinya, walaupun itu hanya jadi inilah ya, jadi apa namanya, kara-kara, semennya terbuang ya saudara ya. Tapi kalau kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, kita akan bersyukur dengan keadaan itu. Kita tidak akan mulai, mana ya gereja ini udah berapa tahun dibilang membangun, gak ada juga tuh. Mungkin ada yang sudah mulai tawar hati. Ya saudara, sudah mulai tawar hati. Mengatakan, mana nyo? Mana? Itu sudah terjadi berapa tahun yang lalu, sampai sekarang gak ada. Saudara, waktu Tuhan waktu yang terbaik karena dia Allah yang berdaulat. Saya percaya sekali saudaraku, Tuhan membutuhkan satu yang lebih mantap untuk disediakannya bagi kita. Sehingga dia tidak mau yang kualitas begitu bangunan kita. Setelah itu dibuat apa waktu itu? Blueprint namanya itu. Sudah dibuat blueprint. IMB kita keluar, coba. Dahsyat gak Tuhan kita? Sehingga ketika kita membangun di depan ini saudaraku, kita akan mengatakan, kita akan terkagum-kagum. Kita akan berkata, aku tahu Tuhan. Bukan hanya dari pengalaman, dari pengetahuan aja aku sudah mengenal Engkau dan melihat pekerjaanmu. Tapi mataku dan hidupku mengalami itu Tuhan. Bagaimana kau memang benar-benar mengasihi jemaat yang kau katakan khusus di hatimu. Amin saudaraku. Itu terjadi saudaraku. Saya mau berkatakan perkataan profetik saudara. Bahwa kita pasti membangun tahun ini. Amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita membangun karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kita dipulihkan, pikiran kita harus dibaharui saudaraku. Harus dibaharui dengan satu perkataan iman saudara. Berapa budget kita yang dibutuhkan? Waktu itu di atas kertas saja sudah 2,5 M. Aduh saudara, terlalu kecil saudaraku kata Tuhan. Kata Tuhan, kalau kita selaras dengan dia katakan, aku tahu Tuhan.
Aku mengenal Engkau bukan dari yang pengetahuan yang aku tahu aja. Tapi aku mengalami pengalaman-pengalaman itu bersama dengan Engkau. Aku sudah melihat Tuhan bagaimana bangunan itu rubuh Tuhan. Dan berarti aku tahu Engkau tidak berkenan untuk itu. Karena urusannya bukan dengan masalah uang lagi. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Lebih dari itu saudaraku. Kalau kita renungkan siapa kita. Sehingga kita masih bisa bernapas saat ini. Kadang-kadang kita selalu mungkin dari berapa tahun yang lalu sudah kita kata, enggak ada uangku, enggak ada uangku. Aku sering mendengar ibu-ibu bicara begitu dan aku pun pernah juga berkata begitu. Enggak ada lagi uangku, enggak ada lagi uangku. Tapi tetap aja masih makan, masih sehat. Itu berarti Tuhan berdaulat. Sudah dari 10 tahun yang lalu dia selalu berkata, gak ada lagi uangku lah. Kontrak rumahku justru mau habis. Tapi tetap aja masih bisa tinggal di rumah. Itu tandanya Tuhan berdaulat saudaraku. Itu tandanya Tuhan berdaulat. Kita pegang dia. Sehingga saudara, biarlah perkataan-perkataan positif yang boleh keluar dari mulut kita. Waktu Tuhan Yesus berlayar di Danau Galilea bersama dengan murid-muridnya, saudara mereka goyang, perahunya goyang oleh karena gelombang. Kalau kita melihat Laut Galilea itu, danau atau Danau Galilea, itu dikelilingi oleh bukit saudaraku. Nanti kita ke sana ya saudara ya. Dia dikelilingi oleh bukit, jadi bentuk Danau Galilea itu seperti mangkok. Ketika kita ada di dalamnya saudaraku, di atas danau ini, saya sangat percaya ketika angin kencang datang, dia pasti akan berputar-putar di danau itu karena dia dikelilingi oleh bukit. Ya saudara ya, dia berbatasan itu dengan Syria, dengan Libanon, kalau nggak salah dengan Israel ya saudara ya. Nah jadi saya bisa membayangkan waktu angin itu datang, itu sangat kencang. Pastilah kondisinya pada saat itu sangat mengerikan saudara. Karena itu dikatakan memang murid-muridnya berteriak, teriak. Tapi Tuhan Yesus kondisinya apa? Tidur nyenyak. Coba, dia sedang menggambarkan satu keadaan. Bahwa dia berdaulat saudaraku. Kalau dia itu tidak punya kuasa, dia percaya dia adalah Allah yang berdaulat, yang diutus oleh Bapa. Mungkin Yesus pun sudah ketakutan, benar gak saudara? Ya, sudah goncang juga pasti gitu. Karena sudah pasti tenggelam kondisi mereka. Tapi waktu Yesus bangun, apa yang dia katakan? Jangan takut. Jangan takut. Lihat saudara. Artinya, selagi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, bersandarlah kepadanya. Dia pasti membela kita. Dia pasti menjagai kita. Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita. Selagi dia masih Tuhan yang bertahta, pemilik segala sesuatu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau kita percaya dia Allah yang berdaulat, dia pasti akan menyatakan kuasanya di dalam kita. Karena dia Allah yang mau dan Allah yang mampu. Dia Allah yang penuh kasih dan dia Allah yang penuh kuasa. Dia bisa melakukan itu saudaraku. Kadang-kadang kita di tengah-tengah dunia ini sudah mulai lebih-lebih dari ketakutannya seperti apa ya, seperti sudah tidak percaya lagi kepada kedaulatan Tuhan. Kita tahu misalnya apa saudaraku, kita perlu memang doakan ini, tapi
Kita melihat misalnya satu kondisi, satu keadaan, ada satu gereja dibakar. Atau misalnya ada, maaf kata, dari sepupu kita mengadakan satu penganiayaan gitu ya. Kita kadang-kadang mau bangkit, mau marah, mau kesel gitu, mau mengatakan perang gitu atau apalah gitu ya. Balaskanlah mereka Tuhan, hancurkanlah mereka. Atau gimana lah seruan kita kepada Tuhan gitu ya. Saking sakitnya hati kita diperlakukan oleh begitu. Tapi Tuhan mungkin ketawa di surga. Benar, dia ketawa melihat kita, dia bilang, tidak percayakah kau anakku, aku Allah yang berdaulat. Kalau aku mau, sebentar aja bisa dijungkir balikannya kalau dia mau, benar gak? Ya kan? Orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ini. Tapi dia berdaulat, saudaraku. Dia berdaulat. Dia tahu apa yang terjadi. Bahkan rambut kita di kepala satu lembar pun jatuh. Itu tidak ada yang jatuh katanya tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi siapakah kita saudaraku yang mau mencoba menantang dia. Atau mau mengeluh tentang kondisi kita. Siapakah kita saudaraku? Secara daging mungkin kita berkata, aku sudah tidak kuat Tuhan. Tapi ketika kita terus mendekat kepada dia, sesungguhnya ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa lagi berpikir, aduh gimana lah caranya. Kalau kita punya hutang saudaraku, kalau kita masih punya tabungan, atau kita masih punya aset yang banyak, kita masih bisa lega, bisa berkata mungkin, ya enggak apa-apa lah nanti ini bisa kujual, ini bisa menutupin ini. Nanti kalau ini bisa lah ini. Tidak akan masuk di dalam kondisi yang sangat-sangat hancur gitu saudaraku. Tapi ketika kita tahu bahwa hutang kita sudah melebihi apa yang bisa kita lakukan. Aset kita pun sudah di bawah itu, ini kita, apa yang terjadi saudaraku? Ada yang bunuh diri. Ada yang memaki Tuhan, benar? Mana Tuhan? Kau bilang kau dengar doaku, tapi tidak ada juga terjadi. Tuhan mana janjimu? Tuhan mana semuanya yang sudah kau katakan kepadaku? Tapi saudaraku, yang dia mau, terus kita melekat kepada dia. Terus mendekat. Dan percaya bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Dan pada akhirnya seperti mimpi bahkan dikatakan. Dia akan merubah ratap kita dengan tarian. Dia akan membuat kita tertawa akan hari depan dikatakan. Dia akan membuat kita bergairah. Dia akan membuat kita berkata, aku tahu Tuhan sekarang tentang engkau bukan dari apa yang aku tahu dengan pengetahuan saja. Tapi aku tahu karena aku mengalaminya bersama dengan engkau. Aku sudah berpengalaman dengan engkau Tuhan. Tidak kau biarkan aku Tuhan. Ternyata dari semuanya itu Tuhan aku bisa melihat. Tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 2 terakhir saudaraku. Kita baca ayat ini. Di dalam Mazmur 2 katakan. Ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacakan sendiri aja. Mazmur 2 ayat 1 sampai 4. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Artinya saudaraku, kadang-kadang kita rusuh. Kita melakukan cara ini. Kita mulai memakai kekuatan kita. Dengan cara gini bisa, dengan begini bisa, dengan ini. Sehingga tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga tidak lagi memandang kepada kedaulatan Tuhan. Mungkin kita bilang kita masih percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita sudah menjauh daripada Dia. Hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan rasa tawar.
Tidak bisa lagi melihat bahwa dia Allah yang berdaulat. Tapi Tuhan tertawa dikatakan. Karena apa? Dia tahu siapa dia. Dia bisa mengubahkan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dikatakan dia menyediakan segala sesuatu dari apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu disediakannya bagi kita. Artinya otak kita terbatas untuk memikirkan tentang kedaulatannya. Tapi dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kita mereka-reka jalan-jalan kita. Kita mungkin mulai mengukur-ngukur kekuatan kita. Tapi di dalam Tuhan. Dengan bersandar kepada kedaulatannya. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Siapapun keadaan kita di sini saudara. Saya tidak tahu saudaraku. Tapi Roh Kudus tahu bebanmu, pergumulanmu, isi hatimu, perkataanmu, pola pikirmu. Semua Tuhan tahu saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Kesesakanmu, keadaanmu, kerinduanmu. Semuanya Tuhan tahu. Tapi marilah kita kembali berpikir. Seperti yang Ayub katakan di dalam firman Tuhan. Bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu katakan, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Dia dipulihkan keadaannya. Ayub dipulihkan keadaannya. Digantikan berlipat kali ganda apa yang pernah diambil daripadanya. Dia menjadi catatan di dalam firman Tuhan. Seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dan tetap mempercayai Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, mari kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Mari kita memandang kedaulatannya. Bukan karena kita mengandalkan manusia atau kita punya janji dari manusia yang membuat kita semakin kuat. Tidak, saudaraku. Kita bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita bilang, kalau masih perkataan positif yang keluar dari perkataan kita, kita katakan pun, Tuhan, terlalu berat masalah ini bagiku. Saya masih percaya, saudaraku. Kita akan sanggup menjalaninya. Kita akan sanggup melaluinya. Kita akan tetap teguh berdiri. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang sanggup menggenapi segala perkataannya. Sehingga saya percaya saudaraku. Mari kita sama-sama percaya. Melihat bagaimana jemaat yang dikatakan khusus di hatinya ini saudaraku. Ketika kita diubahkan. Kita berpengalaman dengan Dia, lihat, kau tidak akan sama seperti sekarang ini lagi. Kita akan diubahkan, kita akan mengalami sehingga kita hanya bisa berkata, Tuhan, memang luar biasa kau Tuhan. Betul kau Tuhan Allah yang berdaulat. Tidak kusangka Tuhan, sampai sedemikian Engkau Tuhan mengasihi dan memberkati hidupku. Kita akan berkata itu saudaraku, karena itu janjinya pada kita jemaat yang dikasihinya. Ketika engkau sedang hits, jangan kau sombong saudaraku. Ketika engkau merasa kau sudah sedang di atas, kau punya posisi, kau punya sesuatu. Jangan sombong. Ketika engkau juga merasa begitu banyak tekanan, pergumulan dan kondisimu yang pas-pasan. Itu juga jangan membuat engkau frustasi. Karena apa? Semua karena kedaulatan Tuhan. Amin saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Silakan kita menaikkan satu pujian, penyembahan, penyerahan kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan bersemayam di surga. Dia tertawa melihat kondisi kita. Apapun kondisi kita, Dia percaya bahwa Dia yang pegang otoritas dan kedaulatan. Sehingga tidak ada yang sukar bagi Dia. Satu perkara pun tidak ada yang sukar bagi Dia.
Biarlah kita boleh berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga kita juga boleh berkata, dulu aku hanya mendengar kata orang saja. Hanya mendengar dari orang saja tentang Engkau ya Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mungkin kita sebelumnya banyak mendengar kesaksian. Oh Tuhan mendengar doaku, Tuhan menjawab aku, Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan melepaskan aku, Tuhan melepaskan kami semuanya dari ini. Tuhan sungguh-sungguh membela kami, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi Tuhan mau, Engkau sendiri yang berkata sekarang. Bukan dari orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan, tentang kehebatanmu. Tapi aku sendiri Tuhan memandang Engkau. Aku mengalaminya, aku berpengalaman dengan Engkau. Aku berpengalaman dengan Engkau Tuhan. Aku berpengalaman dengan Engkau dalam kebenaran-Mu. Dan aku hidup di dalamnya. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan. Oh Jesus. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Yes Lord. Ya Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tidak ada satupun yang tersembunyi Tuhan. Lihat hatiku, Oh Tuhan. apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh Jesus. Aku lihat Tuhan, Kau lihat Tuhan. kebaikan Kami sudah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Tidak akan pernah habis Tuhan dari hidup kami. hidupku. Ku Jesus. berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku dengarkan baik-baik. Roh Kudus menyatakannya kepada saya. Ada begitu banyak hatinya yang tertekan pada saat ini. Ada begitu banyak hati yang menjerit kepada Tuhan. Sampai benar-benar berkata, Tuhan di manakah Engkau? Kau tidak mendengar doaku. Keadaanku sudah sangat sakit Tuhan dan sekarat Tuhan. Kondisi ekonomiku Tuhan sudah begitu menyakitkan. Di manakah Engkau Tuhan? Dengarkan baik-baik. Ucapkanlah syukur dalam keadaanmu. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang positif di dalam kehidupanmu. Jangan lagi pernah engkau berkata perkataan yang negatif. Jangan lagi engkau berkata, sakit kali hidup ini. Tidak ada jalan keluar. Aku kesal. Aku putus asa. Stop perkataan itu saudaraku. Karena begitu banyak engkau mengalami perkara ini. Tapi ubahlah perkataanmu mulai saat ini. Katakanlah bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan Dia mau mengubah hidupmu. Dan Dia mampu mengubah hidupmu. Dia mau dan mampu mengubah keadaanmu. Dia mampu dan Dia mau untuk melakukan yang baik di dalam hidupmu. Perkatakanlah itu siang dan malam. Ungkapkanlah itu berkali-kali dan setiap saat engkau mengingat tentang penderitaanmu. Maka engkau akan melihat kedaulatan Tuhan. Dan engkau akan berkata, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolongku. Aku mengalami, aku berpengalaman dengan Tuhan yang hidup. Mataku sendiri memandangmu. Mari kita naikkan pujian ini saudaraku. Haleluya. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita pada saat ini. Melihat hati kita. Apakah
urusan kita dengan sorak-sorai. Telah kulihat Tuhan. Jesus. Kami mau melihat kebaikan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dudukmu, katakanlah pujian ini telah kulihat kebaikan-Mu. Katakanlah itu dengan perkataan iman pada saat ini. Engkau akan mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan Allah yang berdaulat itu. Engkau akan mengalami satu terobosan yang baru di dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat, engkau akan berpengalaman dengan Dia. Engkau akan bangkit dan engkau akan berkata, duka citaku digantikan dengan sukacita. Air mataku digantikan dengan sorak-sorai yang tidak akan pernah berhenti di dalam mengalir di dalam kehidupanku. Haleluya. Oh Tuhan, tak pernah habis Tuhan. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah habis Tuhan. Ya Tuhan, tidak pernah habis. Haleluya. Ya Tuhan, sampai akhirnya Tuhan. Yes Lord, kami mau tetap setia Tuhan. Setia. Tak kulihat kebaikan-Mu, tak pernah habis, tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. 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 Kau tetap Allah yang berdaulat Tuhan. Tidak akan pernah itu berubah sampai kapanpun juga. Itu tidak akan pernah dapat diubahkan oleh apapun juga. Engkau tetap Allah yang berdaulat. Tidak akan pernah habis kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menerimanya Tuhan. Kami bersuka cita karena akan Kau gantikan Tuhan tangisan kami dengan sorak-sorai. Kau akan gantikan Tuhan. Kau akan gantikan Tuhan sesuatu yang hilang daripada kami. Kau akan gantikan berlipat kali ganda. Karena Kau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang hebat. Engkau segala-galanya Tuhan. Tidak pernah habis kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami terima Tuhan kebaikan-Mu. Kami terima Tuhan. Kami memandang Engkau. Kami mau berpengalaman dengan Engkau. Kami mau berpengalaman dengan Engkau Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Berkatilah Tuhan saudara-saudaraku yang mengalami tekanan, yang mengalami masalah, yang mengalami kekurangan, yang mengalami pergumulan, beban yang begitu berat di dalam kehidupannya. Berkatilah Tuhan mereka hari ini Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, beban
Tuhan memenuhi kami, jemaat-Mu yang Kau katakan khusus di hati-Mu. Kami akan melihat di depan ini, oh Tuhan, kedaulatan-Mu yang dahsyat itu Tuhan, lebih dinyatakan lagi di tengah-tengah kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis itu Tuhan.